Baik kawan-kawan, kembali bersama saya Kena Kumis seperti biasa di channel Info kawan-kawan. Kali ini kita akan sedikit mengulas terkait dengan persoalan cinta kawan-kawan, yang kemudian kita sama-sama tahu bahwa kita hidup penuh dengan cinta. Kalau tanpa cinta maka kita akan kehilangan arah. Oleh sebab itu maka orang yang paling hina dan rugi di mata Tuhan ketika ia mati dalam keadaan membujang. Oleh sebab itu maka kali ini kita bersama-sama dengan Bung Rey yang kemudian kita mintai sedikit pandangan atau ilmu percintaan yang kemudian yang juga masih membujang. Bagaimana Bung Rey soal mencintai yang kemudian menjadi persoalan anak muda saat ini yang banyak sekali kehilangan arah karena persoalan cinta ini? Jadi ternyata cinta itu begitu ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Kena Kumis, owner Infosa Official. Ya. Sudah dipanggil ngobrol di Bacarita atau ngobrol di Infosa ya. Ya. Oke. Ini beda ini teman-teman. Jadi selama Infosa ini hadir, Ya. saya mengikuti betul soal update terbaru dari Infosa Channel, Infosa Official. Ya. Kali ini memang bahasnya biasanya kalau beliau ini undang jam berapapun kita siap. Iya, makasih. Tapi bicara soal politik politik. macam-macam. Tapi kali ini beda, ini luar biasa. Baik, Tuhan telah menciptakan kita. Oke. Itu salah satu hal yang paling urgent Ya. yang Tuhan titipkan Ya. kepada semua umat. Ya. Itu adalah cinta. Iya. Atau bahasanya love itu. Iya. Nah, tapi love itu, cinta itu sudah terbagi jadi 5 bagian. Jadi karena perkembangan ilmu pengetahuan, cinta yang terbagi jadi 2 bagian. Oke. Yang jadi problem hari ini sebagaimana pertanyaan Kena itu, hari ini memang teman-teman muda itu mereka masalahnya ada di situ. Persoalan cinta ini. Iya. Apakah cara berpikirnya salah atau salah memilih cewek atau Pasangan ya. cewek salah memilih cowok? Ya. Nah, ini problemnya ada di si laki-laki dan si pemilih, si sang pemilih, sang pemilik hati. Iya. Gitu. Jadi kalau kamu tidak mau hatimu terluka atau tersobek, maka jangan sampai kamu salah memilih. Ya, betul. Karena mengambil keputusan itu penting. Mengambil menjalankan hubungan itu harus diawali dengan cinta itu. Ya. Baik, semua persoalan yang dihadapi itu adalah kesalahan dari kita, baik dan buruknya itu tergantung pada kita. Apalagi yang jadi problem adalah kita sudah menjalankan ini bertahun-tahun, lalu terakhir kita putus, ya kan? Ini problem, menjadi masalah juga. Bukan masalah lagi, gurunya masalah. Nah, berarti ini salahnya ada di perempuan atau ada di laki-laki. Apalagi di era digitalisasi ini, Kena. Itu kita hanya ketemunya di medsos. Wah, itu malah tambah bahaya kalau cuma kita mengenal di medsos lalu si laki-laki bilang I love you, saya mencintai kamu. Si perempuan biasanya begitu ya. Biasanya begitu. Itu fakta itu. Baik. Maka dalam kesempatan ini ada sedikit oleh-oleh lah buat teman-teman yang sedang membujang. Ya. Kalau mau mencari pasangan, ya ada 5 hal yang ingin beta mau sampaikan. Yang pertama adalah mencari perempuan atau mencari laki-laki atau memilih pasangan itu harus sesuai dengan kriteria ya. Kriterianya harus sesuai dengan keinginan. Pakai perasaan. Pakai intuisi.
pakai insting. Banyak hal yang harus di apa namanya digunakan ya. Digunakan. Jangan cuma karena I love you bulat-bulat tadi, akhirnya kita percaya, akhirnya kita, atau jangan sampai terpengaruh oleh polesan wajah yang pengaruh atau dari gaya pakaiannya dari luar, akhirnya teman-teman tersesat di jalan yang benar. Dan banyak tersesat karena itu. Iya, karena itu orang cinta, orang pacaran dan tersesat itu adalah mereka yang tersesat di jalan yang benar. Cinta itu kan benar. Iya, seharusnya begitu. Iya kan, harusnya mereka tidak tersesat dong. Iya. Tapi kalau tersesat di dalam jalan yang benar itu lebih baik dong. Enggak dong. Jalan udah benar. Masa kita bisa tersesat? Karena saya bisa tersesat, tetapi di jalan yang benar, yaitu artinya saya tersesat di dalam pasangan saya. Tapi dia orang yang betul. Dia orang yang betul. Yang sesuai dengan harapan kita, maksudnya begitu loh. Oke. Tapi ketika dia jalan itu sudah betul, sudah benar pilihannya. Tapi kalau dia tersesat berarti bukan salah ceweknya atau salah cowoknya. Oke. Kalau cowoknya ya yang tersesat nih, berarti bukan salah ceweknya, salah dia memilih pasangan. Salah dia, salah dia memilih pasangan dan salah dia untuk mengambil keputusan. Oke, baik. Ya. Maka teman-teman, yang perlu kita cari adalah cari pasangan yang suka mendukung kita. Yang suka mendukung? Pasangan. Support. Oh, support. Ya. Jadi kalau laki-laki cari perempuan itu perempuan yang ini laki-laki ini kerjanya konten kreator nih. Oke, iya. Ya enggak? Ya cari perempuan yang dia senang juga gitu loh. Iya. Hobi yang sama. Enggak juga, walaupun si perempuan ini hobinya masak, tapi dia senang kalau suaminya calon. Iya. Calon suami atau pacarnya ini jadi konten kreator, dia support. Nah itu malah bagus. Iya. Apa pekerjaannya tetap dia support. Ya, sebaliknya juga begitu. Betul. Kalau itu yang dibangun di awal, lalu itu sudah dibangun, sama-sama dibangun, baru dasarnya itu adalah cinta, love tadi, wah itu pasti langgeng sampai ke pernikahan. Iya, begitu. Bagi jomblo-jomblo, salah satu hal yang harus dicatat tadi itu adalah memilih perempuan atau laki-laki atau memilih pasangan harus saling support. Sebab di era digitalisasi ini, di zaman hari ini, itu kalau tanpa support itu bisa apa namanya gangguan dari luar itu betul banyak. Karena kita ada di dalam, jadi dunia itu kita genggam setiap saat di kamar kita begitu. Nah itu kan gangguan semua tuh. Jadi kalau salah itu bahaya. Itu yang pertama kena. Yang kedua adalah jangan ketika ada pasangan baru kenal, baru ketemu, lalu dia menggunakan gue suka banget deh sama lo gitu, gombal lah gitu kan. Nah itu bagi saudara-saudara yang perempuan jangan percaya juga, maupun sebaliknya laki-laki juga jangan dengan dengar atau percaya dengan gombalan si perempuan itu, dan perempuan juga jangan percaya langsung. Tapi itu kan jembatan, Bang. Gombalan itu kan bagian daripada jembatan untuk mencapai. Kalau zaman Siti Nurbaya, iya kan, dan Malik Kundang, pasti mereka tahu ya teman-teman pengikut Siti Empos tahu. Bahwa kalau zaman Siti Nurbaya, Malik Kundang, dan zaman-zaman Bahalai itu, Bahaleu kalau kata orang, orang Jawa Barat ya. Iya betul. Apa Bahaleu ya? Kayak mendekati itu kayak. Mendekati. Maaf saya kalau salah ya, karena memang lidah dari Bahela. Zaman Bahela. Karena lidah dari SBT tidak sama dengan Kota Bandung masalah ini. Kakak Sunda darah. Jadi jangan sampai kita larut dan hanyut dalam urusan hal-hal seperti itu. Karena memang betul dibilang jembatan. Tapi kalau jembatan ini diawali dengan fondasinya yang penuh dengan gombalan rayuan maut yang
yang hanya cuma urusannya biar gua bisa dapat dia lah. Iya. Wah itu bisa berbahaya. Hanya sebatas nafsu lah ya. Itu berbahaya Kena. Begitu. Itu berbahaya. Tapi kemudian kenapa perempuan jadi lebih gampang untuk dipercaya ya? Percaya gombalan begitu ya? Kenapa ya? Apakah ada faktor-faktor yang? Faktornya yang pertama, si perempuan ini jarang nongkrong sama kena kumis. Oh, itu yang pertama. Iya dong. Iya. Kenapa kena kumis ini konten kreator? Oke. Iya kan, kena kumis itu setiap hari update informasi terus. Iya, betul. Benar gak sih? Iya. Benar atau betul? Betul itu. Kena kumis ini sudah makan asam garam di Jawa Barat. Iya. Iya kan? Iya, perjuangan lah, perjalanan dari panjang. Seram sampai ke Jakarta itu melewati binatang jahat, melewati banyak hal. Iya. Iya kan, sampai di tanah Betawi, di Batavia ini. Iya. Al-Betawia dari tanah Pasundan sampai ke Betawi, Batavia. Iya. Itu artinya baru hari ini jadi konten kreator. Iya. Beliau tahu betul sebenarnya ilmu soal. Beliau hari ini memang sedang diuji, mau membangun narasi cinta ini untuk bagaimana memastikan teman-teman yang nonton. Iya, betul. Biar apa tanggapan teman-teman soal urusan satu ini. Jadi memang sengaja juga kalau saya baca agar info saya itu di dalamnya, info official ya. Iya, betul. Itu di dalamnya sama seperti pelangi. Iya. Warna-warni ya, ya betul. Jadi selain daripada persoalan politik, ada juga persoalan cinta. Cinta. Iya. Sebab politik itu kalau tanpa cinta nggak bisa dong. Iya. Saya mau coblos nih, bupati, gubernur, presiden atau anggota DPR. Saya butuh pakai cinta. Pakai cinta, perasaan, rasa tadi itu ya. Iya. Jadi keikhlasan itu hadir ya. Hadir. Iya. Cinta itu hadir. Iya. Gitu. Iya. Lalu kembali lagi teman-teman, bahwa kalau kita langsung percaya soal gombalan tadi, maka saya pastikan kesesatan itu mendekati kita itu. Siapa yang percaya gombalan dari baik perempuan maupun laki-laki, maka dia telah mendekati kesesatan di jalan yang benar. Karena cinta itu benar, tapi kalau diawali dengan sesuatu yang tidak benar, maka berarti salah. Apakah semua gombalan laki-laki yang kemudian ingin untuk mendapatkan pasangan yang kemudian ingin dia mengejarnya itu, misalnya oke lah saya pengen dapat dia nih, tetapi mesti harus melalui kalimat-kalimat atau kata-kata yang kemudian mesti harus saya sampaikan kepada dia supaya mungkin dia merasa tertarik dengan saya, atau mungkin dengan apa yang saya sampaikan itu kepada dia mungkin dia tersentuh begitu. Jadi begini. Tapi kalau misalkan tanpa kalimat atau kata-kata, berarti ya perasaan yang kemudian dia pendam sama itu tidak tersampaikan dong. Jadi begini, tadi atau maksud gombalan dari Bung Rey sudah bilang bahwa perempuan yang percaya dengan gombalan itu karena tidak upgrade. Oke. Nah, kenapa tadi saya bilang harus dia dekat dengan Kena? Itu agar setiap hari mengupgrade pikirannya, mengupgrade akal pikiran yang Tuhan kasih ya. Iya, betul. Iya benar ya. Benar. Yang Tuhan kasih itu agar dia tidak larut dan hanyut dalam gombalan atau rayuan. Dulu zaman Siti Nurbaya, di zaman dulu belum ada YouTube, belum ada Bluetooth. Iya kan, belum ada WiFi. Itu kalau gombal wajar-wajar aja. Ini dunia sudah berubah. Ini eranya sudah teknologi. Dunia ada di genggaman kita. Masa cuma urusan gombalan hanya kita percaya kan begitu. Nah, yang kedua adalah si laki-laki itu juga sama. Ketika hanya masuk dengan kata-kata gombalan dan itu lalu sebagai media atau jembatan untuk menyampaikan isi hatinya, maka saya pikir laki-laki itu juga nggak upgrade. Begitu, dia nggak upgrade itu. Kalau saya Kena, tanpa rayuan, bisa itu. Caranya bagaimana? Caranya? Tipsnya?
Kalau tipsnya nanti di akhir baru kita cerita Kena. Oke. Begitu. Jadi tapi sebelum lanjut, ini KKBR, ini kan gombalan. Jadi mesti harus KKBR sampaikan kepada pemirsa Info Official ini bahwa gombalan itu, maksud gombalan itu dicoba dijabarkan sedikit dong, supaya gombalan ini mungkin dari bahasanya begini atau seperti apa yang kemudian itu. Iya kan ada laki-laki yang gombalannya bisa dia bilang ketika kenalan nih. Iya, oke. Mungkin di WA atau di Facebook, IG, Twitter atau di mana saja. Iya. Oh kamu cantik sekali, gitu kan. Oh saya senang tuh lihat ini. Biasa aja gitu. Iya. Emang Tuhan, kalau saya jadi perempuan itu kan, abang baru tahu. Memang Tuhan ciptakan saya udah begitu dari sononya gitu loh. Jadi tapi kemudian banyak perempuan yang lebih suka digombalin. Itu faktor penyebabnya apa? Apakah ya, yang kemudian tadi itu karena mereka ini nggak upgrade akal pikirannya. Oke. Yang kedua adalah mereka ini tidurnya terlalu miring. Oke. Yang ketiga adalah mereka ini bertemannya hanya cuma 5 meter aja. Oke. Jadi pertemanannya sekitar rumahnya dia aja gitu. Atau tempat kerjaannya dia aja. Dia nggak nongkrong kayak dengan kena kumis yang selalu update informasi. Tapi kemudian survei membuktikan bahwa ternyata rasa penasaran perempuan itu lebih besar daripada laki-laki. Rasa keingintahuan terhadap sesuatu itu lebih besar. Begini. Nah, makanya ketika berhadapan dengan laki-laki yang kemudian menggobal atau dengan rayuan-rayuan maut yang kemudian nanti disampaikan oleh mereka itu, ternyata mereka gampang untuk terpengaruh oleh itu. Kenapa? Karena mereka itu rasa keingintahuan dan rasa penasarannya itu lebih tinggi. Mungkin itu satu penyebabnya kali ya? Atau menurut Bung BR bagaimana? Begini, perempuan itu ada yang nggak semua perempuan yang larut dan hanyut dengan gombalan itu. Jadi survei itu juga perlu dikoreksi juga. Karena perempuan itu ada yang menggunakan logikanya, ada yang melihat dengan mata kepalanya, ada yang menggunakan perasaannya. Jadi tidak semua perempuan yang menggunakan itu. Nah, jadi ini hanya soal tingkah dan laku kita aja. Tingkah dan laku. Iya. Jadi kalau sebenarnya teman-teman perempuan ya maupun yang laki-laki melihat perempuan, kalau saya ini. Iya. Jadi saya melihat si perempuan atau orang yang suka sama suka lalu mereka sampai menikah begitu, sampai tua dan uzur bersama sampai ada yang mati duluan. Kan? Itu bukan lahir dari gombalan. Tapi lahir dari yang namanya tingkah dan laku tadi. Salah satu contoh. Pernah nonton film Buya Hamka itu kan? Itu kan film dulu itu. Betul. Nah, dalam praktek hari-hari, ketika Buya Hamka duduk ketik dan lain sebagainya, luar biasa istrinya datang ngasih tanpa bicara apa-apa, tanpa Buya bilang kamu biasa aja gitu. Tapi itu luar biasa kan, magnet cintanya itu karena tingkah laku istri terhadap suami dan suami terhadap baik yang pacaran juga sama. Jadi kalau mau mendekati laki-laki atau perempuan itu harus dilihat bukan karena rayuan gombalnya itu atau tampilan luarnya, tapi dari tingkah dan lakunya begitu. Perilaku dia ya. Jangan terlalu terang-terang begitu. Siap. Singkat aja. Ya. Tingkah dan laku begitu. Dia kalau tingkahnya bagus pasti dia laku. Iya. Tapi kalau tingkahnya terlalu bertingkah nggak bakalan laku. Begitu. Jadi urusan perasaan, cinta dan lain sebagainya. Jadi ketika tingkah dan lakunya bagus, maka cinta itu dia datang sendiri. Maka akan bertumbuh dengan subur. Walaupun hujan seperti Jakarta ini dia tetap rindang, panas sekalipun tetap dia begitu Kena. Jadi tipsnya itu adalah ketika tingkah dan lakunya sudah bagus. Kedua ini sudah laku dong. Nah, maka dilihat lagi, langsung jangan juga dipercaya juga. Ada juga yang kamuflasi aja, pura-pura baik. Betul. Iya kan? Maka teman-teman harus lihat juga bahwa bagaimana aktivitas dan isi kepalanya. Ketika aktivitas dan isi kepala tidak sesuai, ya jangan juga percaya
situ. Jadi ini betul-betul difilter. Iya. Karena nanti jadi korban tuh. Korban masa depan begitu maksudnya begitu. Ya, kira-kira begitu atau gimana? Itu bisa jadi korban. Karena kalau tingkah lakunya orangnya ini baik luar biasa, tapi nggak kreatif gitu loh. Iya. Dia pikir dia ini generasi pewaris, lalu dia tidak mau berjuang untuk membangun. Pewaris maksudnya bagaimana, Bang? Maksudnya laki-laki ini pikir dia ini anaknya orang kaya. Iya kan, dia memang lahir itu sudah kaya. Dari keluarga yang kaya lah. Ya, jadi itu dia lahir dan melanjutkan waris keluarga besar. Iya. Tapi kalau laki-lakinya seperti kita ini, yang bukan generasi pewaris, iya kan, generasi pejuang. Maka kita harus berjuang. Iya enggak? Harus pencipta, jadi generasi pencipta, jangan jadi generasi pewaris. Enggak, kalau jangan jadi generasi pewaris. Ya, kalau pewaris enak tuh. Iya kan? Kalau perempuan dapat laki-laki pewaris atau laki-laki dapat perempuan pewaris enak tuh. Tinggal bagaimana mengelola ini dengan baik dan betul. Nah, tapi kalau laki-lakinya atau perempuannya bukan pewaris dari golongan itu ya. Iya, bukan dari golongan itu. Mereka dari golongan yang namanya pejuang rupiah begitu. Pejuang rupiah. Iya. Ada channelnya ya? Ada kah? Ada namanya channel apa? Pejuang rupiah. Ada sepertinya. Nanti teman-teman cek. Iya. Kalau kita jadi pewaris yang harus pencipta, iya kan? Ya sudah. Gitu. Karena kata TikTok, orang Indonesia itu lahir itu jadi dua. Satu adalah generasi pewaris, kedua adalah generasi pekerja. Kata TikTok tuh. Kata TikTok ya. Sama dengan anggota DPR ya. Ya, anggota DPR yang betul-betul mewakili masyarakat dan anggota DPR yang cari kerja di lembaga DPR. Iya memang begitu. Karena kita ini dari lahir bangsa ini merdeka udah begitu. Nah, maka janganlah jadi generasi yang bekerja, harus menciptakan lapangan kerja. Betul. Begitu. Terakhir, ada quote nggak untuk pemirsa yang ada di Infos Official ini? Ya, sebelum ada quote, Kena. Ya. Tidak ada orang yang melarang. Ya. Tidak ada aturan juga. Di negara ini, dari hukum positif kita ini tidak ada yang melarang kalian pacaran. Saling cinta mencintai. Ya. Tetapi di semua agama sebenarnya sudah sepakat ya. Bersepakat. Itu sebagai apa namanya, kampanyenya para nabi ya. Bahwa ya kalau lo mau menikah umur lo sekian. Gitu. Semua udah diatur ya. Semua sudah diatur. Jangan pacaran di luar nikah. Banyak hal gitu. Sudah diatur dalam aturan-aturan agama lah ya. Sudah. Jadi manfaatkan waktu untuk melakukan hal-hal positif seperti yang dilakukan oleh Infosa Owner, Infosa Official, kreatif, diniatkan untuk bagaimana membangun sesuatu agar jangan jadi generasi pemalas lah. Begitu. Nah, terutama buat perempuan-perempuan itu, adik-adik kita ya, adik-adik yang masih di kampus itu atau masih di sekolah lah ya. Ya, siapkan diri, belajar, dan kalau kalian nggak ada kesibukan setelah pulang sekolah, mungkin komentar di Infosa lalu gabung dengan Infosa Official untuk bisa bagaimana melatih diri, membangun channel bersama begitu kan? Ya bisa, bisa. Terbuka untuk mereka semua. Terbuka. Ya, Infosa ini terbuka untuk mereka yang ingin belajar. Terutama adik-adik itu. Terutama adik-adik. Jadi selain daripada membahas soal politik, isu-isu hangat yang kemudian terjadi di bangsa ini secara keseluruhan, juga terbuka untuk adik-adik yang ingin belajar. Kita belajar bareng-bareng. Karena semua itu kan lahir dari cinta kan. Dari cinta. Jangan sampai kalian terbawa oleh rayuan-rayuan gombal ya. Pengaruh. Akhirnya membuat
teman-teman cewek terutama akan menjadi korban gitu. Ya nggak apa-apa lah kalau di aplikasi sudah jadi korban, jangan gini. Kalau sudah di online jadi korban, offline juga jadi korban. Ya itu bahaya. Maksudnya online dan offline itu bagaimana, Kak KBR? Karena kalau aplikasi pacaran atau ketemu di medsos, ada aplikasinya, ada ya? Banyak itu. Iya ya. Kan nggak usah kita kasih tahu, mereka udah tahu semua ini yang nonton. Oh, ternyata juga ada aplikasinya kawan-kawan. Ada jadi, juga banyak, mereka tahu betul. Pacaran secara online ada ya? Iya, artinya kalau di medsos kalian atau online, di aplikasi-aplikasi itu kalian sudah ditipu. Ketika offline, ketemu seperti ini jangan sampai ditipu juga. Kan begitu. Tapi biasa gampang itu kalau mereka yang sudah terbiasa tertipu di online itu, biasa kalau offline gampang mereka tertipu. Nah, itu problem. Jadi pacaran boleh, ya kan? Pacaran boleh, mencintai boleh, tapi bego jangan. Itu cara pencegahan atau gimana tuh? Biar mencegah dengan baik itu boleh pacaran boleh ini, tapi jangan bego gitu. Betul. Paham ya? Iya. Paham. Ya. Jadi pacaran boleh, terakhir nih, di satu lagi nih, boleh pacaran. Tapi jangan bego. Jangan bego. Gitu. Jadi pacaran boleh, bego jangan. Bego jangan. Iya. Itu kena. Jadi lebih singkatnya jangan bodoh karena cinta. Jangan jadi budak cinta. Jadi jangan budak cinta. Gitu. Oh kawan-kawan, itulah quote yang kemudian disampaikan oleh Bung BR di akhir video ini, dan kemudian nanti kita kembali bertemu di video-video berikutnya atau video-video lain, dan saya Keno Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.